perkembangan iptek di Indonesia pada bidang ekonomi. Nama kelompok: Hilda Nurfajrina, Revalina Septi Firdaus, Citra Oktavia Ramdhani, Mega Anggraini, Deandra Helsya Putri Arasyik, Raditya Dwi Santoso. Iptek adalah singkatan dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yaitu suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi. Berkembangnya globalisasi memunculkan perkembangan baru, seperti munculnya teknologi. Hampir semua orang menggunakan teknologi untuk mempermudah aktivitas individual. Contohnya, handphone atau telepon genggam seluler. Peran iptek dalam kegiatan ekonomi. 1. Produksi. Iptek dapat membantu mendorong kegiatan produksi, antara lain kebutuhan mesin-mesin produksi, bahan baku untuk produksi, dan bahan penolong untuk produksi. 2. Distribusi. Iptek juga dapat memperlancar distribusi barang dan mempercepat barang agar sampai tepat waktu pada konsumen. 3. Konsumsi. Iptek dapat memudahkan konsumen untuk memperoleh barang yang dibutuhkan secara cepat. Dampak positif iptek di bidang ekonomi. 1. Produktivitas industri meningkat. Kemajuan iptek akan membuat produktivitas industri meningkat. Investasi dan reinvestasi akan berlangsung besar-besaran yang berguna untuk kemajuan dunia perekonomian. Banyak bisnis-bisnis online bertebaran di mana-mana. Dengan adanya bisnis online, masyarakat dengan mudah berbelanja tanpa harus keluar rumah. Mereka hanya perlu memesan, pembayaran juga dari rumah. Kemudian cukup tunggu sampai barang yang dibeli datang. Ini merupakan kemajuan iptek yang memengaruhi perekonomian negara. Bisnis teknologi semakin ramai. Semakin besarnya perkembangan iptek, maka semakin ramai juga bisnis penjualan teknologi. Industri-industri teknologi kali ini diuntungkan semakin banyak masyarakat menggunakan gawai yang canggih dan cepat untuk mendukung produktivitasnya atau hanya sekedar gengsi saja. Ini adalah dampak yang baik karena dengan adanya bisnis teknologi yang semakin besar, maka masyarakat akan semakin melek teknologi. 3. Pembayaran secara online. Pembayaran secara online ini akan memudahkan kita semua dalam bertransaksi. Kita tidak perlu ke ATM atau bank untuk mengambil uang kita. Kita hanya perlu langsung transfer dari rekening kita ke rekening pedagang secara online. Fitur ini dinamakan internet banking. Adanya aplikasi ini membuat transaksi menjadi lebih mudah. Banyak hal yang dapat dilakukan dengan internet banking seperti mengecek saldo, transfer saldo, dan membayar tagihan. Keuntungan untuk pengguna yaitu dapat bertransaksi di mana saja. 4. Pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Hal ini disebabkan berbagai aktivitas pekerjaan bisa dilakukan dengan mudah. Setiap orang juga lebih mudah mendapatkan pekerjaan seiring dengan kemajuan iptek ini. Bahkan, sambil di rumah pun seseorang bisa mendapatkan penghasilan dengan bekerja secara online. Tak heran jika masalah ekonomi bisa menjadi semakin meningkat. 5. Adanya kualifikasi tenaga kerja. Kualifikasi yang dilakukan ini bisa memberikan perubahan yang cepat. Maka dari itu, diperlukan sekali pendidikan yang bisa menghasilkan tenaga kerja yang mampu memberikan pengetahuan dan skill berdasarkan tuntutan kebutuhan tenaga kerja yang mengalami perubahan tersebut. 6. Kemudahan pemasaran bisnis. Kemajuan iptek juga akan memudahkan proses pemasaran bisnis. Sekarang bisnis tidak dipasarkan langsung ke rumah-rumah,
namun bisa dipasarkan secara online melalui iklan. Dengan demikian, target yang diperoleh juga semakin banyak. 7. Pemasaran juga bisa lebih luas. Tambahkan sedikit kemajuan iptek juga bisa berdampak pada luasnya pemasaran. Suatu perusahaan bisa menjangkau pasar lebih luas sebab para pembeli yang mengakses internet tidak ada batasan tempat dan waktu. Delapan, pengeluaran lebih sedikit karena pegawai tidak banyak. 9. Harga barang lebih murah karena biaya operasionalnya murah. 10. Bisnis yang berbasis TIK atau yang biasa disebut e-commerce dapat mempermudah transaksi-transaksi bisnis suatu perusahaan atau perorangan. 11. Pemanfaatan teknologi untuk membuat layanan baru dalam perekonomian dan bisnis antara lain internet banking, SMS banking, dan e-commerce. Dampak negatif iptek di bidang ekonomi. 1. Pencurian data kartu debit atau kredit. Karena ketika berbelanja bersifat langsung, cara belanja dengan kartu debit atau kredit adalah cara yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat. Beberapa penipu berusaha mengambil data dan uang yang kita punya. Dengan teknologi, mereka bisa mendeteksi transaksi yang terjadi antara kita dengan orang lain. 2. Resiko belanja online. Mereka yang awam akan selalu takut ketika berbelanja online karena takut akan penipuan. Beberapa waktu juga kejadian seperti ini bisa saja terjadi. Banyak kesalahan-kesalahan penjual ketika kita berbelanja online, seperti salah pengiriman barang yang dikirimkan rusak, atau bahkan barang tidak dikirim. Ini adalah salah satu dampak buruk teknologi. Yang ketiga, terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. 4. Sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi akan juga melahirkan generasi yang secara moral mengalami kemerosotan konsumtif, boros, dan memiliki jalan pintas yang bermental instan. 5. Dengan jaringan yang tersedia seperti yang terdapat pada beberapa situs yang menyediakan perjudian secara online, para penjudi tidak perlu pergi ke tempat khusus untuk memenuhi keinginannya. Yang keenam, resistensi membeli secara online bagi orang awam yang belum pernah bertransaksi secara online akan merasa janggal ketika harus bertransaksi tanpa bertatap muka atau melihat penjualnya. Belum lagi ketakutan bila pembayaran tak terkirim atau tak diterima, atau barang tak dikirim, atau bahkan barang dikirim tetapi tak diterima. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian.